Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Khairul Anam, guru PAI SMP Sayan Tebu Ireng dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMP Sayan Tebu Ireng dengan tatap muka. Saksikanlah video berikut ini. Baiklah, sekarang saya pengen ngecek dulu kehadiran anak-anak. Ini gimana? Hadir semua? Apa ada yang tidak masuk hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tetap diberikan kesehatan supaya untuk ilmunya diberikan kelancaran. Kedua, saya pengen memastikan kamu sudah siap. Kita mau belajar PAI, sudah ada buku tulis, buku paket, silakan diletakkan di atas meja. Ini adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Dengan kamu sudah siap buku dan yang lainnya, berarti kamu sudah menunjukkan kamu sudah siap belajar. Ini penting. Oke. Coba saya lihat dulu ya. Ya, ada. Oke. Ya, ada semua. Terima kasih ya. Sekali lagi, mudah-mudahan kamu dengan niat ke sini membawa buku alat tulis dengan lengkap. Ini adalah salah satu wasilah atau antara kamu mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sering saya sampaikan bahwa sekarang kita akan belajar tentang jujur dan menepati janji. Sebelumnya saya punya sebuah video ya, yang silakan nanti dilihat dan nanti akan saya minta untuk berkomentar tentang video yang kamu lihat ya. Bisa lihat bersama-sama. Kejujuran atau lurus hati, tidak berbohong, tidak curang adalah sifat mulia yang sudah pasti harus dimiliki oleh setiap individu. Sifat terpuji tersebut ternyata masih ada dan dimiliki oleh orang-orang di bentuk ini. Terbukti dengan masih banyaknya orang yang mau mengembalikan barang yang dia temukan karena merasa bukan hak mereka. Sikap beberapa orang jujur ini patut ditiru dan diberi apresiasi karena tak semua orang memiliki kejujuran dan keberanian yang sama untuk mengembalikan sesuatu yang jumlahnya sangat berharga. Berikut Ondesma telah merangkum 7 orang terjujur di dunia. Diawali dengan remaja asal Malaysia bernama Amir Azizan Hashim. Ia telah mencuri perhatian media karena perbuatan jujurnya mengembalikan tas milik seorang wanita Singapura yang berisi uang 114 juta rupiah. Kejadian tersebut bermula ketika pelajar berusia 13 tahun ini sedang mengendarai sepeda usai membeli koran untuk ibunya di sebuah toko di Taman Soga, Malaysia. Ketika itu ia melihat seorang perempuan sedang berada di tempat parkir sebuah pasar swalayan. Amir mengaku ia melihat perempuan itu meletakkan tas di atap mobilnya, namun lupa untuk membawanya masuk ke dalam mobil. Ia justru pergi begitu saja sehingga tas itu jatuh ke tanah. Kemudian Amir pun mengambil tas itu dan berusaha mengejar perempuan tersebut dengan sepedanya. Amir yang terkenal pemalu di sekolahnya ini menambahkan bahwa ketika melihat isi tas tersebut, ia melihat sejumlah uang tunai dan paspor. Oke, tadi satu video yang sudah kamu lihat. Tadi ada 7 orang ya. Yang saya sudah siapkan cuma satu.
Sekarang silakan siapa yang mau berkomentar tentang video ini. Oh ya, Indi, tepuk tangan untuk Indi ya. Harus berani. Silakan Indi. Jujur tuh bisa membuat kita masuk TV. Jujur bisa membuat masuk TV. Kok bisa? Karena kan jujur kan pernah kebaikan wajib dicontoh buat semua orang. Jadi disebar biar semua orang tuh nyontoh dia. Nah, contohnya tadi dari Malaysia kita bisa tahu dia karena dia berbuat Jujur. mengembalikan uang yang nilainya 114 juta. Kira-kira kalau kamu menemukan dulu, siapa yang mau? Hah? Di jalan nemu uang dompet tuh 114 juta, diapain? Ya betul, diambil, Balikin. gitu ya, kayak nonton di rumah. Oleh karena itu kamu harus semangat bahwa orang jujur pasti hidupnya mujur. Orang jujur hidupnya beruntung. Yakin ya? Ya sudah lihat. Sekarang saya akan menyampaikan KD. Apa KD? Kompetensi dasar. IPK. Apa IPK? Pencapaian kompetensi. Dibagi di menepati janji dan jujur. KD-nya adalah yang pertama, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Ya, jadi kamu harapannya setelah itu yakin bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Kita lihat IPK-nya apa saja. Coba saya dibantu. Dibaca yang keras. IPK yang kedua. Meyakini bahwa jujur dan menepati janji akan membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Kamu yakin bahwa dengan jujur dan menepati janji kamu akan selamat dunia maupun akhirat. Yakin? Yakin. Oke, good. Sekarang adalah KD keterampilan. Ya. Menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menampilkan, ya, menyajikan tentang penerapan jujur. Kita lihat IPK-nya apa saja. Coba dibantu yang pertama. IPK-nya. Mendemonstrasikan bacaan surah Al-Ahzab ayat 70 dan surah An-Nahl ayat 91. Oke, bagus ya. Coba yang IPK yang kedua, Natasha, yang keras. Memaparkan dampak jujur dan menepati janji. Memaparkan dampak yang jujur dan menepati janji. Inilah KD dan IPK. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan kita belajar apa? Jadi kamu harus tahu. Di akhir kita akan lihat kamu nyampe kalau bisa ke tujuannya. Yang pertama, adalah mengikuti pembelajaran. Peserta didik diharapkan memiliki perilaku jujur dan menepati janji akan membawa ketenangan hidup dengan penuh keyakinan. Harapannya tujuan kita kamu setelah belajar ini kamu yakin bahwa jujur dan menepati janji akan membuat ketenangan hidup. Ya. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah mampu menganalisis hubungan dari contoh-contoh nyata pelaksanaan jujur dan menepati janji dalam kehidupan orang terdahulu maupun saat ini dengan dampak positif yang ditimbulkannya. Mampu menganalisis hubungan antara orang jujur dan dampak positifnya. Berikutnya adalah yang terakhir, tujuan pembelajaran kita mampu menyusun kesimpulan tentang manfaat jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Harapannya tadi kamu tahu bisa mendiskusikan, oh manfaat jujur seperti ini, menepati janji seperti itu. Itu ya tujuan pembelajaran kita, paham? Paham. Dapur satu. Nah, ini berarti sudah ngantuk ini. 1, 2. Dapur 2. 1, 2, 3. Oke. 1. Ayo, jangan harus konsentrasi, oke ya? Tepuk tangan kita semua. Kita akan mempelajari ayat atau dalil nakli dulu ya. Ini ada surat Al-Ahzab ayat 70, An-Nahl ayat 91. Ya, kita lihat Al-Ahzab ayat 70. Nah, kita nanti siapa yang membaca surat ini, ayat ini?
Oke, Marsa, tepuk tangan untuk Marsa. Semangat. Nanti Marsa membaca, yang lain mengikuti, biar kita mendapat pahala semua. Silakan Marsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo semua ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita lihat terjemahnya. Coba. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke. Kamu orang yang beriman? Makanya kalau kita bohong maka kita mendapat dosa. Kalau kita jujur maka mendapat pahala. Oke, ayat berikutnya ya. Anal ayat Jihan, tepuk tangan untuk Jihan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. Oke, coba dibaca terjemahnya. Ayolah. Dan tepatlah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Oke, perkenalan kita semua ya. Ini adalah dua surat dan masing-masing ada satu ayat terkait dengan jujur dan menepati janji. Oke. Berikutnya kita akan membentuk kelompok. Saya tawarkan kelompoknya tetap apa ganti? Ganti pasangan. Oke. Ganti pasangan kelompok. Oke, mulai kita ini ada 18. Saya akan membuat 3 kelompok saja. Sehingga nanti per kelompok ada yang 6, ada yang 7. Nanti kita berhitung sampai 3 gitu ya. Yang cepat, nggak boleh salah. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Paham ya? Seperti kemarin, siapa cepat dia dengan mejanya ya, dan harus rapi. Yang paling lambat harus memberikan hiburan. Oke, 1, 2, 3. Ayo,
ada yang terlambat ya. Ada dua yang terlambat, cuma saya lihat kerapiannya adalah rapi yang bukan kamu, silakan membuat kata-kata bijak tentang tidur. Wow, ini siapa? Yang itu kayak gimana ya? Kayak yang menuju untuk kayak di masa depan gitu loh, guys. Inilah kehidupan. Nah, kunci. Apa? Jujur adalah kunci kehidupan. Jujur adalah kunci kehidupan. Sekarang kita lanjut. Saya masih punya video. Nanti kita lihat bersama dan nanti kamu bisa berdiskusi tentang apa video yang kamu lihat tadi ya. Jadi bisa kamu perhatikan dan nanti dipresentasi. Mohon diperhatikan. Udah, pakai aja dia nyebut. Itu udah jadi apa? Pakai aja dia nyebut. Itu udah jadi apa? Ini berapa, Bang? Kamu ganti sama ibu. Bang, Mak, udah jadi, Bang? Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, dibuat apa aja lah sini. Ya, buat apa aja lah sini nak. Udah buat apa aja sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Video. Makasih ya.
B. Kita mengambil yang bukan membohong itu apa sih? Yang mana? Ada kok yang dilakukan itu. Tidak kamu bolong. Ada jujur. Jujur tanggal jujur. Terus itu pasti yang saya ikut-ikut itu kan enaknya sekarang. Itu loh. Baiklah anak, sekarang presentasi kelompok. Kamu sudah berdiskusi tadi tentang video tadi. Saya pengen kamu berpresentasi. Mohon presentasi dengan semangat dan percaya diri. Ini adalah pembelajaran. Kelompok ini siapa mewakili? Oh, Dina. Kira-kira nama Vicky. Oke, silakan berdiri. Bentar. Silakan. Mohon yang lain bisa mendengarkan yang keras ya, biar terdengar yang lain. 1. Menepati janji kepada ibu. Menepati janji kepada ibu. Kalau bukan ke ibu? Bukan. Oke, lanjutkan. 2. Mendengarkan perkataan ibu. Ibu lagi. 3. Buah kejujuran adalah kesempurnaan. Buat kejujuran adalah kesempurnaan. Oke, luar biasa. Ada lagi? 4. Kejujuran itu membutuhkan usaha, namun manfaatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Berusaha dan akan kembali ke diri sendiri. 5. Godaan membawa keindahan, sedangkan kejujuran membawa kesempurnaan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Oke, hasil usul yang bagus sekali. Sekarang kelompok ini. 1, 2, 3. Oke, sekarang kelompok ini siapa yang mewakili? Nelsa. Nelsa, silakan Nelsa berdiri. Yang semangat, percaya diri. Anggaplah ini anak TK. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang menyesatkan Jangan mudah tergoda. karena banyak hal yang tidak terduga di luar dugaan kita. Tidak tergoda dengan sesuatu yang menggoda. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang menyesatkan karena banyak hal yang tidak terduga di luar dugaan kita. Ada lagi? Jujur memberi kesempurnaan, jujur membawa kesuksesan. Jujur membawa kesuksesan. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir dari kelompok ini. Siapa yang mewakili? Oh, Evelyn. Silakan berdiri, Evelyn. Pengarang buku. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut, sesusah-susahnya hidup kita jangan pernah mengambil hak orang lain. Meskipun jujur itu berat, karena jujur membawa kita kepada keberkahan dunia akhirat. Oke, sekarang kita akan, setelah kita melihat video dan kamu berdiskusi, sekarang siapa yang tahu kira-kira dalam bab ini apakah yang ingin kamu perdalam? Pertanyaan-pertanyaan apa yang ada dalam benak kamu silakan dituliskan ya, terkait dengan bab jujur dan menepati janji. Silakan ditulis, ada salah satu tulisnya. Silakan masing-masing mengungkapkan hal-hal apa yang ingin kamu perdalam dalam bab ini. Paham ya? Oke, silakan didiskusikan. Silakan apa tadi? Mungkin masing-masing bisa mengungkapkan pertanyaannya. Definisi jujur dan menepati janji. Kamu membaca. Baca apa? Menepati manfaat dari menepati janji. Siapa yang itu yang membaca dari lapri? Sebutkan salah satu contoh cerita yang menerangkan tentang menepati janji. Yoga. Sebutkan salah satu contoh. Iya, Nek. Oke, waktu diskusi sudah cukup kira-kira. Saya akan coba
coba masing-masing kelompok menyebutkan satu pertanyaan dari kelompoknya yang sudah dipilih tentang bab yang sedang kita pelajari ini. Silakan, kelompok ini apa pertanyaannya? Sebutkan. Satu orang aja biar jelas. Apa definisi dari jujur dan menepati janji? Oh, jadi definisi jujur dan menepati janji. Oke, bagus ya. Yang ini kira-kira apa? Dalil nakli, jujur dan menepati janji. Oh, menanyakan tentang dalil nakli, jujur maupun menepati janji. Oke, bagus. Lagi? Ada. Oke. Sebutkan salah satu contoh cerita yang menceritakan perilaku jujur dan menepati janji. Oh, contohnya ya. Zaman dulu apa zaman sekarang? Yang dulu. Zaman dulu. Oke, good. Terakhir apa ini? Pertanyaannya. Apa manfaatnya jujur dan menepati janji? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sebutkan tadi, kita bikin LK. Jadi pertanyaan dari kamu, kita bikin LK. Saya tambahi satu. Ini penting saya kira ya. Pertama tadi definisi jujur dan menepati janji. Yang kedua ini dari saya adalah membuat kata-kata mutiara terkait jujur dan atau menepati janji. Ketiga mencari dalil nakli ya, sebanyak mungkin kalau bisa 3 atau berapa. Yang keempat mencari contoh cerita nyata terkait kejujuran dan menepati janji. Jangan dahulu ataupun sekarang boleh. Yang terakhir adalah menyusun kesimpulan manfaat jujur dan menepati janji. Ya, silakan kamu bahas dan nanti akan kita presentasi masing-masing kelompok harus mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, silakan mulai. Judul apa yang kamu punya tentang jujuran? Sama itu. Kedua Ya, sekarang waktunya presentasi. Setelah kamu berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan LK pertanyaan yang sudah kamu buat sendiri tadi, kamu punya presentasi. Ya, siapa kelompok yang pengen duluan? Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan maju ke depan semua. Presentasikan hasil diskusinya dengan percaya diri. Ya. Dan mohon kelompok lain bisa menanggapi ketika menurut kamu apa yang mereka sampaikan kurang pas, ya atau kurang, bisa kamu melengkapi, gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga akan mempresentasikan tentang pemahaman jujur dan menepati janji. Soal yang pertama, definisi jujur dan menepati janji. Bang kita lihat, menurut kelompok ini jujur itu apa? Jujur adalah setara antara perkataan dan perbuatan. Setara antara perkataan dan perbuatan. Ada yang berbeda? Apa? Kelompok ini apa? Adalah berkata dengan sesuai kenyataan. Berkata sesuai dengan kenyataan. Kelompok yang di depan tadi adalah setara antara perkataan dan perbuatan. Beda kata tapi maknanya sama. Kalau ini apa? Sama? jujur adalah perilaku mengatakan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Nah, mengatakan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Oke, bagus semua. Ada bunyinya, ada tangan. Dibaca yang keras. Kata-kata mutiaranya, kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing ke surga. Kejujuran akan membimbing ke kebaikan, kebaikan akan membimbing ke surga. Artinya orang jujur insya Allah masuk surga. Jangan membuat janji jika tidak bisa menepatinya. Jangan membuat janji jika tidak bisa menepatinya.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, mohon yang lain bisa menyimak apa yang mereka presentasikan. Ketika ada yang tidak sesuai atau kurang pas, bisa ditanggapi. Persilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami jujur dan menepati janji. Dalil ketiga dari Nafi terkait jujur dan menepati janji ada di surat Al-Imran ayat 77, Al-Ahzab ayat 70 dan An-Nahl ayat 61. Oke, kalau yang nomor 4. Mencari contoh cerita nyata terkait kejujuran dan menepati janji zaman dulu atau sekarang. Di sini kita menyebabkan tidak mencontek ketika ulangan dan mengembalikan barang milik orang lain. Itu kamu pernah mengalami itu? Pernah mencontek ketika ulangan? Kisah nyatanya adalah pernah nyontek gitu ya. Pernah nyontek? Nah, SD. Dulu ya, yang dia sekarang alhamdulillah sudah insaf. Capek. Terima kasih, silakan jaga diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dengan kelompok terakhir, kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang akan presentasi, ini adalah kelompok terakhir. Mohon disimak, diperhatikan apa yang mereka sampaikan. Welcome to kelompok 1. Kita Glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Di sini kami akan mempresentasikan tentang memahami jujur dan menepati janji. Jujur dan menepati janji adalah hidup menjadi tenang, nyaman, dan tentram. hidup menjadi Nyaman dan tentram. Yang kedua, dipercaya orang lain. Yang ketiga, selalu mendapati keberkahan dalam hidupnya. dipercaya orang lain dan mendapat keberkahan dalam Hidupnya. kelompok lain. Ada yang ada? Ada. Ada yang menurut kamu masih harus dimasukkan? Ada. Apa? Kelompok ini apa? Ayo, lihat. Ayo. Membawa berkah dan kesejahteraan. Membawa berkah dan kesejahteraan. Mendapat pahala. Mendapat pahala. Disayang Allah, disenangi banyak orang. Disayang Allah, disenangi banyak orang. Oke, good. Kelompok ini apa yang kurang? Masih ada hikmahnya? Apapun yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Tanam kejujuran, maka akan menuai kemujuran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Saya sangat senang sekali belajar bersama kelas 9C ini ya. Luar biasa. Kamu sudah menampilkan hal yang terbaik. Sekarang kita sudah sampai pada penutupan di akhir pelajaran kita. Oke, untuk supaya tahu apakah kita nyampe pada tujuan pembelajaran kita, saya coba akan bertanya ya kepada kelompok ini. Coba siapa yang tahu definisi jujur? Siapa yang jawab? Definisi jujur? Silakan Kela. Jujur mengatakan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Nah, jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Kalau menepati janji? Melakukan apa yang telah kita janjikan dengan tepat waktu. Melakukan apa yang sudah kita ucapkan tepat waktu. Oke, luar biasa. Bersama. Dalil aslinya. Siapa? Oh, jam. Dalil artinya ayat surat apa? Berapa?
Oke, betul? Hikmahnya, kira-kira hikmahnya, yo, kata. Boleh apa hikmahnya? Jujur dan menepati janji. Membawa berkah dan Membawa santai saja. Sesuai. Membawa berkah dan kesejahteraan. Jadi orang jujur akan kaya raya. Amin. mendapat pahala, Mendapat pahala, disayangi Allah, disayangi Allah, disukai orang lain. laki-laki. Kamu saya yakin senang pada laki-laki yang jujur. Betul? Tetap janji. Bukan yang obrolan. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang mendatangi wali. Oke ya, alhamdulillah tadi kita sudah nyampe pada tujuan pembelajaran kita. Terima kasih luar biasa. Harapan ingat, setelah ini kamu harus benar-benar bisa jujur dan menepati janji. Dan minggu depan kita akan mengadakan PH, penilaian harian. Penilaian harian kita akan memanfaatkan, kita akan menggunakan metode kuisis. Menggunakan kuisis ya, kita belajar sambil bermain. Ya, itu minggu depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur panjang supaya masih bisa belajar, bisa sampai ke minggu depan. Lagi-lagi Allah berikan kita keberkahan lahir dan batin. Kita mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudatuka ma'alam tani fadlu ilayya inna ladhi ilayhi walakum sini ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila selama pembelajaran ada perilaku perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dibantu untuk ini kan mematikan LCD. Layarnya juga ya. Belum